Oke, belajar di radiologi itu membahas tentang anatomi tubuh manusia, membahas tentang fisiologi, penyakit-penyakit, mengenai tubuh manusia untuk dilakukan, biasanya orang awam, bilangnya itu foto, ataupun kita bisa melakukan atau melihat organ dalam tubuh manusia tanpa melakukan proses pembedahan. Halo semuanya, nama aku Valga Friska Damarinka. Aku dari jurusan Teknologi Radiologi Pencitraan Universitas Airlangga. Baik, karena jurusan yang saya inginkan atau yang saya minati terdapat di Universitas Airlangga dan UNER sendiri berada di domisili saat ini yaitu di Surabaya. Oke, untuk jalur masuknya yaitu melalui tes CBT gelombang pertama, yaitu khusus untuk vokasi atau jalur mandiri. Alasan aku untuk masuk di teknologi radiologi dan pencitraan ini karena aku sendiri memang tertarik di Departemen Kesehatan, lalu juga di radiologi ini belajar tentang ilmu biologi, fisika, matematika. Jadi untuk teman-teman SMA atau SMK yang tertarik di bidang ilmu itu bisa coba masuk di radiologi ya. Oke, jadi teknologi radiologi pencitraan ini bergerak di bidang Departemen Kesehatan dan mungkin ini tuh adalah ilmu atau cabang dari kedokteran ya teman-teman. Nah di sini kita tuh belajar apa aja sih? Jadi untuk alat-alat yang terdapat di radiologi itu bersumber dari radiasi, bersumber dari medan magnet, bersumber dari ultrasound. Contohnya mungkin yang orang awam tahu seperti ronsen, CT scan, MRI, kedokteran nuklir maupun USG. Selain itu, kita di sini juga belajar tentang anatomi tubuh manusia, fisiologi, patologi maupun penyakit tubuh manusia. Selain itu, di sini juga ada bidang teknologi, jadi kita belajar mengenai teknik, mekanisme cara kerja dari alat-alat tersebut. Oke, dosen-dosen radiologi itu adalah orang-orang yang berlatar belakang MIPA, yaitu contohnya dari kedokteran, dari radiografer itu sendiri, ataupun ada yang dari teknik, itu seperti lulusan dari teknik fisika. Selain itu, untuk sikapnya bagaimana sih? Menurut saya, dosen-dosen saya itu orang yang tegas, disiplin, dan juga termasuk yang ramah, karena juga mengajarkan kita tetap menjaga komunikasi yang baik terhadap pasien. Kalau untuk dosen di radiologi sendiri itu bermacam-macam ya teman-teman, mulai dari dosen-dosen yang muda hingga dosen yang sudah profesor. Menurut saya walaupun dia itu dokter ataupun dosen muda, mengajarnya pun memiliki ilmu yang sangat berkualitas dan lengkap juga, baik itu dosen muda maupun profesor, karena mengajari kita dengan baik dan menurut saya mereka semua keren-keren. Untuk teman-teman di radiologi sendiri sebenarnya itu terbagi menjadi dua kelas, ada kelas Surabaya dan kelas Gresik. Tapi tetap berkuliahnya berkumpul di Surabaya. Dan kalau masalah pertemanan ya menurut saya semuanya aman dan saling kompak satu sama lain. Kita pun apalagi juga sering bertemu pada mata kuliah praktikum. Jadi kita selalu melakukan pembelajaran bersama secara lapangan bersama-sama. Jadi itu bisa meningkatkan kekompakan kita antar satu sama lain. Oke, belajar di radiologi itu membahas tentang anatomi tubuh manusia, membahas tentang fisiologi, penyakit-penyakit mengenai tubuh manusia untuk dilakukan, biasanya orang awam bilangnya itu foto, ataupun kita bisa melakukan atau melihat organ dalam tubuh manusia tanpa melakukan proses pembedahan, seperti itu. Selain itu, di radiologi juga belajar mengenai teknik-tekniknya. Contohnya pada alat-alat MRI, CT scan, X-ray atau ronsen, di situ juga memiliki komponen yang penting, maka kita juga belajar mengenai komponen dari alat tersebut, cara kerja alat tersebut, seperti itu.
Mata kuliah yang saya sukai yaitu mengenai MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Karena di sini tuh membahas mengenai salah satu alat di radiologi yang bersumber dari medan magnet. Jadi menurut saya itu adalah hal unik ya. Kita bisa melihat organ dalam tubuh manusia secara jelas dan detail, jaringan-jaringannya dengan bersumber dari medan magnet dan atom-atom atau komponen tubuh manusia. Oke, untuk mata kuliah yang paling sulit ya menurut saya yaitu MRI itu sendiri. Karena menurut saya dari alatnya itu kan tergolong besar dan lumayan banyak komponennya ya, lalu juga untuk setiap pemeriksaan itu juga memiliki kategori tersendiri. Jadi maka dari itu karena dia sulit, jadi saya memiliki tantangan untuk belajar semakin giat belajarnya. Jadi itu juga termasuk mata kuliah yang saya tadi ingin pelajari lebih dalam. Pandangan orang tentang jurusan teknologi radiologi pencitraan ini sendiri ada banyak banget teman-teman. Mungkin aku bisa mulai dari ada orang yang bilang bahwa lulusan radiologi apakah jadi penyiar radio? Wah itu salah banget ya, karena radiologi sendiri itu ada di Departemen Kesehatan. Nah yang kedua, radiologi sering dianggap atau memiliki stigma yang buruk karena berkecimpung di dalam radiasi. Nah sebenarnya kalau memang kita bekerja dengan alat radiasi itu memang benar, tapi yang pasti kita juga diajarkan bagaimana sih keselamatan untuk menjaga diri sendiri, pasien, maupun lingkungan yang ada. Selain itu juga menurut saya di radiologi sendiri ini juga pasti kan ada alat, kita juga mempelajari alat-alat, jadi juga memperbarui kondisi alat-alat, memperbarui generasi-generasi dari alat tersebut untuk mengurangi dari kecelakaan kerja ataupun kebocoran radiasi. Menurut saya pengalaman yang paling menyenangkan di jurusan radiologi ini karena memang jurusan radiologi ini masuk di fakultas vokasi ya, yaitu diploma, jadi 60% yaitu praktikum. Jadi kita semua para mahasiswa radiologi itu banyak belajar praktikum di laboratorium radiologi, baik itu untuk alat-alat ronsen, CT scan, MRI. Jadi kita bisa mengenal lebih dalam dan langsung terjun ke lapangan. Sejauh ini alhamdulillah belum ada hambatan sih, dan alhamdulillah saya enjoy aja untuk berkuliah di radiologi baik secara pertemanan, hubungan dengan dosen maupun mata kuliah itu sendiri. Menurut saya untuk berkuliah di radiologi itu range harganya standar ya. Kalau di zaman saya itu pada saat itu terdapat UKA itu nominalnya di atas 10 juta, namun untuk UKT-nya di range 4 sampai 8 kurang lebih. Jadi untuk berkuliah menurut saya itu normal. Untuk lulusan karir dari kita berkuliah radiologi itu apa aja sih? Jadi kita bisa menjadi radiografer, kita juga bisa menjadi aplikan alat-alat kesehatan, lalu kita juga mungkin yang tertarik menjadi dosen, mengamalkan ilmunya, lalu juga bila ingin mengasah wirausaha atau jiwa bisnis yang ada di diri juga bisa berwirausaha alat-alat kesehatan maupun pekerjaan yang lain. Oke, untuk alumni sendiri, bekerja menjadi radiografer itu bisa di rumah sakit, lalu juga menjadi aplikan alat-alat itu juga di rumah sakit, atau mungkin, di suatu perusahaan seperti Fuji, Philips, lalu juga ada yang menjadi dosen nih di Universitas Erlangga itu sendiri. Selain itu, ada juga kok yang membuka sampingan ataupun berwirausaha. Baik, harapan saya setelah lulus, yang pastinya, utamanya nih ya, saya ingin mengamalkan ilmu-ilmu nih yang saya miliki, baik itu di bidang radiologi, karena memang menurut saya radiologi masih jarang diketahui oleh teman-teman, secara umum ya. Jadi baik itu saya membuat platform secara online, lalu juga menyebarkan secara informasi secara verbal. Selain itu untuk pekerjaannya mungkin saya lebih tertarik ke bidang MRI ya teman-teman, seperti itu. Lulusan dari Teknologi Radiologi Pencitraan ini bergelar Sarjana Terapan Kesehatan atau STRKes.
Oke, pesan buat teman-teman yang ingin masuk di radiologi, yang pertama niat dulu ya, jangan takut untuk isu-isu yang beredar di luar sana, hoax-hoax mengenai radiologi itu sendiri. Selanjutnya juga dipersiapkan untuk mata pelajaran seperti biologi, lalu juga hitung-hitungan, fisika ataupun matematikanya. Selebihnya aman, mungkin bisa baca-baca buku seperti jurnal maupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan radiologi.